Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Maaf kemarin masih ada beberapa kendala, jadi kita tidak bisa melakukan pertemuan. Jadi ini saya record untuk pertemuan kemarin sebenarnya. Jadi kemarin masih di dalam data mining, itu salah satunya adalah teknik forecasting atau peramalan. Ya, jadi bedanya dengan yang kelas klasifikasi, di klasifikasi itu ada data labelnya, ya bedanya seperti itu. Ya secara umum sih hampir sama, dia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi biasanya modelnya adalah time series atau waktu. Jadi peramalan contoh perusahaan, ya contoh perusahaan dari tahun ke tahun itu dia nanti meramalkan jumlah produksi dan sebagainya, atau kita meramalkan jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau suatu provinsi atau apapun, ya dari tahun ke tahun. Ya, jadi dari situ nanti dia akan melakukan peramalan. Ya. Jadi dasarnya adalah melakukan perkiraan suatu peristiwa di masa mendatang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi menurut beberapa para ahli, salah satunya di sini adalah John A. Pickle, peramalan, nah ini yang kita sambungkan dengan perusahaan ya. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya, menurut Bufa, peramalan atau forecasting diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. Ya, jadi tidak bisa meramalkan langsung serta merta gitu kan. Tetap ada nilai-nilai historisnya yang terdahulu. Ya, jadi dulu bulan ini penjualan seperti ini, bulan berikutnya seperti ini, bulan ketiga seperti inilah. Nanti di situ yang bertahun-tahun nanti akan bisa meramalkan nih, dia akan datang kira-kira di bulan-bulan tersebut naiknya berapa, penjualan berapa. Tapi itu tidak serta-merta otomatis benar ya, tidak. Ya, jadi ya, itu hanya peramalan. Namanya peramalan bisa benar atau bisa tidak. Jadi sesuai dengan konsep ya tadi histori-histori yang sebelumnya. Ya, mungkin orang zaman dulu pun ya sudah melakukan itu. Ya, dari yang hal uh, kebiasaan-kebiasaan yang ada dahulu gitu kan. Orang-orang yang mempunyai apa sio-sio tertentu atau mempunyai uh, bintang-bintang tertentu ya seperti itu horoskop tertentu. Uh, Dia nanti akan mempunyai kira-kira di masa datang seperti ini ya, nanti dia akan jodohnya seperti ini ya, itu kadang-kadang primbon dan sebagainya ya mungkin ya. Jadi dalam artian itu dari hal yang kebiasaan yang masa lalu yang diturunkan turun temurun temurun diceritakan akhirnya uh, dia bisa memperkirakan hal apapun gitu kan. Nah, kalau seperti ini biasanya seperti ini, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Nah, ini kalau menurut Marky Dagis, peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen. Nah, ini yang dari sisi perusahaan. Oke, jangka waktu peramalan ya menurut Heiser dan Render tahun 2005 ada 3 kategori: jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, ya long term. Nah, kalau jangka panjang adalah lebih dari 3 tahun. Kemudian ada yang jangka menengah, medium, antara jangka waktu 3 bulan hingga 3 tahun. Nah, kemudian kalau short term jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Ya, kadang kalau lihat di forecasting itu nanti kita bisa melihat memperkirakan contoh harga saham seperti itu. Jadi harga saham itu kan fluktuatif ya, dari banyak banyak hal pertimbangan yang nanti bisa menaikkan ya. Jadi bisa jadi nanti dari kondisi perusahaan tersebut atau dari kondisi yang apa ya, selainnya kalau saham itu kan banyak yang goreng, banyak yang jual beli dan sebagainya. Jadi ada yang fundamental, ada yang memang itu dilakukan trading. Jadi kita bisa meramalkan tersebut. Ya, atau mungkin kalau hujan, perkiraan cuaca itu juga peramalan. Ya, dari hal dulu kita masih bisa meramalkan kalau 6 bulan terakhir itu musim hujan gitu kan. Ya, atau atau bisa antara musim hujan dan musim kemarau. Ternyata ada perubahan iklim dan sebagainya. Itu akan itu terjadi perubahan gitu kan.
yang kadang ya memang secara umum kalau di Indonesia contoh tropis memasuki bulan-bulan September, Oktober itu pasti musim hujan. Cuma nanti dia kalau di perakiraan cuaca bisa detail nih sampai hari maupun jam, kira-kira hujannya jam berapa seperti itu. Contoh hari ini tadi di perakiraan cuaca mulai hujan jam 1 gitu kan. Nah, kok bisa tahu gitu? Karena memang mereka sudah ada data-datanya dan kebetulan di Semarang di dekat di rumah saya itu ternyata benar tadi sekitar jam 1 jam 2 dia turun hujan yang lumayan deras. Ya seperti itu kan memang berawal dari apa namanya data-data yang sebelumnya. Ya data-data yang sudah ada sebelumnya diolah ya dengan kemudian nanti dia akan melakukan peramalan. Tapi datanya dengan jumlah yang sangat besar gitu kan. Kemudian metodenya jadi ada peramalan kualitatif, ya ada peramalan kuantitatif. Ya nanti Anda bisa cari juga apa itu kualitatif, ada apa itu kuantitatif. Metode-metodenya banyak nanti. Ya biasanya yang paling sering itu adalah uh, linear ya, regresi linear. Itu yang paling sering atau yang paling umum ya digunakan yaitu menggunakan regresi linear. Metode linear ya, trend linear. Ya nanti ada time series dari waktu atau trend linear. Ya. Nah ini seperti ini untuk rumusnya Y sama dengan A plus B X ya. Y adalah tren pada periode waktu tertentu. X besarnya ini adalah periode waktu. A intercept dari persamaan tren. Kemudian B adalah koefisien kemiringan atau gradient. Ya nanti kalau Anda mau melajari metode linear seperti ini banyak, jadi nanti kita bisa gunakan itu untuk memasukkan data dan sebagainya. Ya sebentar, saya tadi sudah contoh lihat ini ada lumayan bagus dari eprinumg.ac.id ya. Jadi di sini sudah ada, nah ini metodenya bagaimana nanti dia membahas metode-metode tersebut ya. Kemudian contohnya adalah square, dia memasukkan beberapa rumus ya untuk melakukan tren tiap tahun ya. Jadi di antara tahun 2004 sampai 2010 ya. Dari sini nah ini tren penjualan ya. Jadi tahun 2010 sampai 100 sampai 2014, 2010 130, 2011 145 sampai 2014 170. Dan nanti dia akan memperkirakan contoh 5 tahun ke depan. 15, 16, 17, 18, 19 sampai 2019 kira-kira trennya berapa. Ya, nah nanti tinggal memasukkan tadi ini nilai-nilainya tadi. Ya, seperti ini. Y sama dengan A plus BX seperti nilai yang tadi. Ya, nah ini nanti Anda tinggal bisa memasukkan rumusnya. Nah, nanti diperoleh penjualan di tahun 2015. Nah, kira-kira dari rumus ini adalah 182. Ya, seperti itu. Nah, tren-tren seperti itu nanti apa namanya? Kalau kita menggunakan aplikasi beberapa tool-tool data mining seperti data miner, WK ataupun nanti menggunakan plugin dari Python, kita tidak perlu harus memasukkan semua nilai-nilainya ini. Ya, tetapi nanti kalau Anda membuat sebuah laporan ya memang harus dimasukkan. Ya, jadi nanti kita bisa hitung seperti ini dengan sangat mudah. Ya, dengan sangat mudah. Ya, seperti ini. Oke, kita coba aja ini nanti. Ya, oke. Nah, kita coba menggunakan WK. Ya, kalau di WK itu Anda harus menambahkan plugin dulu, yaitu pluginnya apa namanya forecasting ya. Jadi kita harus menambahkan sebuah plugin forecasting, nanti masuk di tool di package manager. Setelah masuk di package manager, ya nanti di sini Anda harus cari ya. Di sini kasih aja all biar keluar semuanya. Kalau nanti Anda bisa cari di sini. Kalau memang banyak, Anda bisa search di sini. Ketik aja forecasting gitu aja. Ya, kemudian di enter. Ya, jangan di clear ini hapus, Anda enter aja. Oke, maka akan keluar di sini. Ya, ada 2. Ya, Anda pilih yang time series forecasting. Kategorinya adalah time series. Ya, jangan yang ini, jangan multi objective evaluation search, tapi gunakan time series. Anda bisa klik install. Ya, klik install sampai ini proses terinstall sampai selesai. Ya, sampai selesai. Biasakan nanti Anda harus tutup. Ya, jadi nanti Anda harus tutup ini.
biar nanti terload ya. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, coba langsung buka. Cuma saran saya harus ditutup ya. Jadi setelah ditutup WK-nya, kemudian nanti Anda explore ya, Anda explore. Nah, di sini nanti akan ada satu tab namanya forecast. Jika nanti Anda tidak menambahkan tadi, tab terakhirnya adalah visualize ya, seperti itu. Ya, oke, di sini kita coba dari contoh yang tadi. Ini kita membuat data penjualan contoh ya. Ya, ini nanti benar apa tidak kita coba aja ya. Seperti ini kita buat pakai data seperti biasa ya. Notepad plus bisa. Notepad plus punya saya mana? Oke, gini aja deh. Atau kita coba cari yang sudah yang biasa aja, yang biasa kita sering pakai. Kuliah, kemudian data mining, data set contoh ya, tidak ada, all file, cari aja sembarang hasil aja, nanti kita tinggal simpan ke sini ya. Ini kita tinggal relationnya kita buat contoh apa nih, penjualan ya. Penjualan, kemudian di sini tahun, di sini kasih numerik ya, kemudian penjualan juga numerik. Oke, atribut yang lain kita hapus saja ya. Ini jangan lupa disimpan dulu, save as, penjualan ARFF, penjualan.arff. Oke, kemudian di sini tahun 2010 contoh aja, kita berarti isikan datanya 2010, 130, kemudian 2011 145, 2012 150, 2013 165. Nah, ini nanti nggak tahu dia dalam jumlah apa, 130 juta atau 130 ribu, 130, cuma dia ada datanya seperti ini ya. Jadi nanti tergantung nanti data Anda ya. Yang pasti kalau ini tahun ya. Di sini adalah 150, 165, contohnya aja datasetnya seperti ini ya, penjualannya. Mungkin dalam bentuk juta atau pieces-nya atau apa, kita tidak tahu ya. Jadi penting kita coba aja. Kemudian 170, nanti disesuaikan aja dengan data Anda. Kemudian 2015 dan terakhir adalah 185 ya, contoh seperti ini. Oke, kalau Anda sudah punya ini, jangan lupa Anda simpan. Nah, oke, setelah Anda simpan ya, Anda bisa membuka ini tadi yang sudah ada forecast. Jangan lupa open file ya, buka file lokasi yang dataset Anda tadi simpan ya, data mining, dataset tugas, contoh aja ya. Nanti Anda cari, disesuaikan aja. Tadi apa tadi? Tadi disimpan di mana? Penjualan. Oke, sorry. Penjualannya seperti ini ya. Jadi sudah keluar penjualan datasetnya. Ini adalah minimum 2010, 2015 kalau dari tahunnya, mainnya dan sebagainya ini abaikan aja. Ya, ini penjualan 130, paling tinggi adalah 185. Kita masuk ke forecast. Ya, di forecast ini ya nanti Anda ini mau number of time unit to forecast. Mau berapa tahun Anda akan melakukan peramalan. Contoh 5 tahun ke depan. Ya, di sini berarti penjualan ya. Nah, ini mau, timestamp-nya apa? Tahun, karena saya timestamp-nya adalah tahun yang akan dilakukan forecast. Kemudian di sini periodicity-nya, waktunya karena tahun tadi yearly, saya pilih yearly. Oke, hanya seperti itu. Kemudian advance konfigurasi.
Nah, ini dia defaultnya adalah linear regression. Ya, adalah linear regression. Ya, nanti Anda bisa setting linear regressionnya. Ya, kalau enggak Anda sudah abaikan saja. Ya, semua ini periode dan sebagainya diabaikan aja. Kita coba start. Ya, keluarnya seperti apa? Nah, oke. Seperti ini. Jadi tahun 2015 185. Nah, 185. Nah, kira-kira tahun 2016 itu adalah 193, 2017 205, 215, 220, 226, tahun 2020 adalah 237. Nah, ini kira-kira tren dari penjualannya. Karena dari tren sebelumnya itu naik terus. Ya, kemudian dia melakukan prediksi ya menggunakan linear regresi atau regresi linear. Dia seperti ini. Ya, ini adalah yang garis putus-putus, ini adalah prediksinya yang akan datang. Jadi kira-kira tahunnya adalah segini. Ya, nanti kalau Anda coba hitung secara manual seperti apa ya nanti Anda tinggal sesuaikan. Ya, jadi nanti Anda tinggal sesuaikan aja tahun kira-kiranya di tahun tersebut memang naiknya segini apa tidak. Ya, Anda bisa gunakan yang lainnya. Ya, di sini adalah contoh antara tahun ya. Bagaimana kalau menggunakan contohnya adalah time. Ya, time-nya bukan date ya, date yang ada time-nya. Ya, nanti kalau ada yang date seperti itu, kita bisa cari aja nih contoh dataset yang memang ada. Ya, contoh di sini saya punya nih, electric production CSV ya atau mungkin yang lainnya. Ya, Anda nanti bisa cari di Kaggle. Nah, ini tadi saya sudah download ya di Kaggle datasetnya. Ya, di Kaggle. Nah, datasetnya seperti ini. Ya, di sini adalah date, kemudian ada IPG 221A 2211A2N. Ya, ini nggak tahu nih atributnya dia lah. Pokoknya date-nya ini. Ya, di sini ada tipe yang beda dengan yang tadi. Ya, yang tadi kan hanya year ya. Di sini adalah 11/1985. Ya, berarti ada D, M, dan YYY. Ya, D, M, dan Y. Berarti nanti di atributnya kita harus melakukan setting tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini atribut date in apa RF, RFS. Ya, nah di sini nanti ada tambahan seperti ini. Ya, jadi seperti tadi saya sudah juga cari-cari. Jadi nanti, nah ini, kalau dia ada date format, ya, jadi nanti, nah ini contoh nih, tipenya adalah ini date, kemudian formatnya harus dilampirkan. Ya, karena di sini adalah YYY 2021 MM, kemudian DD ya, 03. Di sini adalah HH hours, minute, kemudian second. Seperti itu ya. Kalau ini tidak ada ya nanti dihapus. Ya, seperti itu. Ya, kita coba lihat aja date format. Ya, karena WK itu menggunakan Java, kita bisa lihatnya date format dari Java. Ya, ya mungkin hampir semua sama ya date time itu formatnya hampir sama. Ya, ini kan formatnya ya. Jadi kalau day in year, ya ini day in year ya sampai 300 hari dalam satu tahun ya. Kalau yang kecil ini pakainya, nah ini D1 itu ini day in month ya, day in month ya, di kecil ya, day in month ya, jadi seperti itu. Oke, kita coba lihat formatnya. Nah ini YYMMDD 2000, contoh berarti kalau sekarang ya 2021 12 27 ya, seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan formatnya mau seperti apa ya. Nah, karena di sini formatnya kalau kita lihat dia berarti D, M, dan Y. Kemudian ada apa nih? Garis ada slashnya ini. Berarti nanti formatnya kita juga harus sesuaikan gitu kan. Oke, kita coba buat lagi seperti tadi. Contoh kita buat lagi
formatnya di data mining. Nah, kita buka aja lah yang contoh yang ini yang paling gampang. Nah, ini kita hapus contohnya ya. Kita buat elektronik. Kemudian atributnya kita hapus saja dulu. Datanya kita hapus juga. Oke. Kemudian atributnya, karena tadi kalau kita lihat di sini date ya, atau ya, jangan pakai nama date ya, pakai yang lain ya. Contoh tanggal gitu aja malah nggak apa-apa. Time gitu kan. Karena date ini nanti tipenya ya, sepertinya nanti jadi masalah. Ya. Kemudian kita lihat di sini DDM ya, berarti di sini kita kasih D backslash M backslash Y seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah nilainya ya, value-nya namanya. Atribut value-nya ya, value-nya. Pakainya apa? Nomor. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy aja. Jadi dia produksi elektronik ya dari tahun 1985 hingga 2018. Kita sudah punya data elektroniknya, contohnya seperti ini. Kemudian save as. Jangan lupa elektronik. Oh, ini saya sudah punya tadi time contoh ya. Dot arff. Jangan lupa ininya Anda kasih all file, all type ya, all type. Electronic time ya, contoh seperti ini. Oke, nanti Anda bisa masuk ke WK ya, kita masuk ke kembali lagi pre-processing, open file. Saya cari electronic time. Nah, di sini sudah keluar ya. Ini time-nya. Kemudian Anda kok kebacanya seperti ini. Oke, kita coba dulu aja ya, forecast. Kemudian basic konfigurasinya time value. Masuk ke forecast. Ini coba saya ganti tanggal aja ya. Tanggal. Oke, saya pre-processing, saya ulangi lagi. Oke, tanggal ya. Kemudian forecast-nya. Nah, ini kok keluar. Kita tutup dulu aja deh. Explore. Open file. Kuliah. Data mining. Data set tugas. Contoh. Kemudian bukan contoh, time ya. Oke, tanggal, kemudian forecast. Oh iya sama ya, value di sini timestamp-nya adalah tanggal. Kemudian detect. Nah, di sini mau Anda periodenya apa? Ya, contoh saya buatnya adalah daily. Di sini saya akan coba 10 hari paling depan. Jadi paling akhirnya di sini 2000 berapa nih? 2018 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba aja. Oke, nah di sini dia akan menghitung nih. Ya memang tidak terlalu signifikan. Jadi tanggal 2 Januari 2018 4 sampai 10 hari ke depan. Ya, sampai 10 hari ke depan. Nah, ini kira-kira forecast-nya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini nanti ini terlalu besar ya. Ini terlalu besar. Bisa di apa namanya? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau mau dilihat bisa. Cara mengembalikan gimana? Lupa saya. Oke, dibalik ini. Ya. Oke, seperti itu. Jadi outputnya seperti ini. Kalau kita mau lihat tahunan, yearly coba. Nah, ini, wah, udah 10 tahun nih, sama 2300. Nggak tahu nih udah kiamat apa belum.
Ya, intinya diprediksi lah ya, seperti itu. Ya, jadi monthly, weekly, nah, juga nanti Anda bisa tinggal coba. Ya. Oke, kita punya case lagi nih contoh kalau kita punya data dari BPS gitu kan. Nah, nanti untuk tugas Anda ya, data dari BPS nih. Contoh prediksi nih dari tahun Anda nanti bisa cari di sini BPS Go ID indikator jumlah penduduk hasil proyeksi ya. Nanti Anda bisa cari aja nih. Yang penting jumlah hasil produk proyeksi menurut provinsi ya. Jadi nanti Anda bebas tidak boleh sama di masing-masing tidak boleh sama. Anda coba contoh uh, yang absennya sekian atau siapa gitu kan, Mas Yul namanya nanti pakainya Aceh. Nanti mau pakai yang lainnya yang Jambi, tapi tidak boleh sama. Ya, jadi nanti ini time seriesnya, Anda usah pakai jumlah. Ya, kalau mau Anda buat dulu yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan. Oh, ini tahun berapa nih? Oh, enggak bisa difilter ya. Coba Anda coba filter ya. Filter dinamis. Kita coba cari nih. Nah, ini dari tahun 2001 sampai oke, 2017, 2012 satu ulang. Bisa nggak nih? Angka. Coba data penduduk ya. Ada nggak nih? Ini tahun 2018, oke. Nah, berarti 3 tahun ya datasetnya ya. Oke, nggak apa-apa kalau ada 3 tahun. Nah, tapi ini kayaknya nggak. Coba bisa kembali ke belakang nggak ya? Bisa di set nggak ya? Ini yang oh ini nih. Ini 2015. Ini Anda cari dulu nih. Dari 2015 sampai 2017. Ya Anda ambil dulu. Ya, kemudian gabungkan dengan 2018 dan sampai 2020. Berarti kita ada 6 tahun ke belakang. Dari 2015, 16, 17, kemudian 18, 19, 20. Ada 6 tahun ke belakang, Anda coba prediksi 5 tahun dari sekarang ya sampai 2025. Ya, kira-kira jumlah pertumbuhan penduduknya yang laki-laki dan perempuan berapa? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nanti Anda buat dulu yang perempuan dan laki-laki. Nanti dijadikan RFF, kemudian melakukan prediksi menggunakan WK. Oke, sampai itu ada yang jelas, ada yang kurang jelas, nanti tolong disampaikan. Untuk penggunaannya nanti bisa lihat di video. Ya, yang pasti ini nanti Anda copy dulu dari tahun 2015 sampai 2017, kemudian tahun 2018 2020. Oke, itu aja. Nanti tugasnya tolong direkam ya sama seperti biasa. Direkam, nanti saya dikirimkan linknya. Ya mau di Google Drive ataupun di YouTube-nya. Oke, demikian mata kuliah data mining khususnya di forecasting. Nah, untuk tugasnya nanti untuk segera dikumpulkan. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.